Di zaman modern ini, kisah penciptaan alam semesta dalam 6 masa seringkali menjadi perdebatan sengit antara mereka yang mengimani kebenaran religius dan mereka yang lebih mempercayai penjelasan ilmiah. Bagi kalangan skeptis, narasi ini dianggap tidak sejalan dengan temuan-temuan sains modern, seperti teori Big Bang, evolusi, dan waktu geologis miliaran tahun, yang bertentangan dengan 6 hari penciptaan. Bagaimana mungkin alam semesta yang begitu kompleks dan berusia miliaran tahun ini, diciptakan hanya dalam waktu 6 hari? Begitu mereka mempertanyakan. Namun, sebelum kita terburu-buru menolak narasi ini sebagai mitos kuno, penting untuk merenungkan bahwa dalam agama-agama Abrahamik, kisah penciptaan bukan sekadar cerita faktual tentang asal-usul fisik, melainkan sebuah wahyu yang mengandung pesan spiritual mendalam. Banyak yang percaya bahwa kisah ini menawarkan pandangan filosofis dan teologis tentang tujuan hidup, keteraturan alam, dan hubungan manusia dengan pencipta. Alih-alih berlawanan dengan sains, beberapa melihat narasi ini sebagai sebuah metafora yang menyelaraskan pemahaman spiritual dengan pengetahuan ilmiah. Sebuah upaya untuk menggambarkan misteri besar yang sulit dicerna sepenuhnya dengan akal manusia. Bagaimanapun juga, perdebatan ini menggugah rasa ingin tahu, apakah kisah penciptaan dalam tradisi Abrahamik harus ditafsirkan secara harfiah, atau apakah ia memiliki makna yang lebih dalam, yang dapat berdampingan dengan penemuan sains modern. Mari kita telusuri kisah penciptaan ini, tidak hanya sebagai mitos atau dogma, tetapi sebagai peta spiritual, yang berusaha menjelaskan rahasia besar penciptaan dan eksistensi manusia. Kisah penciptaan alam semesta dalam 6 hari merupakan salah satu narasi penting dalam tradisi agama Abrahamik, yang mencakup Islam, Kristen, dan Yahudi. Masing-masing tradisi mengisahkan bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dengan kebijaksanaan dan kekuatannya yang tak terbatas. Mari kita telah kisah ini, menyatukan sudut pandang ketiga agama tersebut. Hari pertama, penciptaan cahaya. Pada awal mula, hanya ada kekosongan dan kegelapan. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, dan tidak ada kehidupan. Tuhan, dalam keagungannya, memulai penciptaan. Di masa pertama ini, Tuhan berkata, "Jadilah cahaya." Dan terciptalah cahaya yang menerangi kegelapan. Cahaya ini bukanlah cahaya matahari, melainkan sumber kehidupan, tanda dari kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu yang ada. Di dalam Alkitab, Kitab Kejadian menyebut, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Dalam Al-Quran, ini tercermin dalam firman-Nya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Pada hari Dia berkata, "Jadilah," maka jadilah ia. Hari kedua, penciptaan langit yang membentang. Setelah cahaya hadir, Tuhan menciptakan pemisahan antara air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Dengan kuasanya, Dia membentangkan langit sebagai sebuah kubah, menutupi bumi dan memisahkan air di angkasa dari air di lautan. Ini menciptakan tatanan kosmik, di mana langit berdiri megah di atas kita. Dalam Kitab Kejadian, dikatakan, "Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala, dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Sementara dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan
arsinya di atas air, untuk menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Hari ketiga, penciptaan daratan dan tumbuhan. Di hari ketiga, Tuhan memerintahkan agar air di bawah langit berkumpul di satu tempat, dan muncullah daratan yang kokoh. Lautan terbentuk, sementara di tempat-tempat yang kering, tumbuh berbagai macam pohon, tanaman, dan rerumputan. Ini adalah masa di mana bumi mulai hidup dan menyiapkan tempat untuk kehidupan selanjutnya. Kitab Kejadian menjelaskan, lalu Allah berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Dalam Al-Quran, ini disebutkan dengan, Dialah yang menjadikan bumi terhampar bagi kalian, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagi kalian supaya kalian mendapat petunjuk. Hari keempat, penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan tata surya. Matahari ditempatkan sebagai sumber cahaya dan kehidupan di siang hari, sementara bulan dan bintang-bintang bersinar di malam hari. Semuanya diposisikan dengan sempurna, agar alam semesta bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Di kitab Kejadian, dikatakan, lalu Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Benda-benda itu harus menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Al-Quran juga menyebutkan keindahan dan ketertiban ini, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan menetapkan tempat-tempatnya, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Hari kelima, penciptaan kehidupan di laut dan langit. Pada hari kelima, Tuhan memenuhi lautan dengan ikan dan makhluk hidup lainnya. Udara dipenuhi burung-burung yang berterbangan dengan sayapnya yang indah. Ini adalah awal dari keberagaman makhluk hidup yang mengisi alam semesta. Kitab Kejadian menyatakan, lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Di dalam Al-Quran, Allah juga mengingatkan kita akan keajaiban ciptaannya di langit dan laut, dan tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa lepas. Tidak ada yang menahannya selain Allah. Hari ke-6, penciptaan hewan darat dan manusia. Akhirnya, pada hari ke-6, Tuhan menciptakan hewan-hewan darat, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Namun, puncak dari penciptaan ini adalah manusia. Tuhan menciptakan Adam, manusia pertama, sebagai khalifah di bumi, dan menciptakan Hawa untuk menemaninya. Manusia diciptakan dalam citra Tuhan, diberi akal budi, dan diberi amanah untuk menjaga dan mengelola bumi. Kitab Kejadian menyebutkan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masa ketujuh, waktu untuk beristirahat dan berpikir. Pada masa ketujuh, setelah semua penciptaan selesai, Tuhan beristirahat. Ini bukanlah tanda kelelahan, tetapi simbol bahwa penciptaan telah sempurna. Masa ini menjadi momen refleksi, baik bagi alam maupun bagi manusia, untuk memahami kebesaran Tuhan. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, hari ketujuh ini disebut Sabat, sebuah hari suci untuk beristirahat dan beribadah. Kitab Kejadian mengatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Sementara dalam Al-Quran, Allah menekankan bahwa penciptaan ini adalah bukti bagi orang-orang yang berpikir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kisah penciptaan dalam 6 hari ini menggambarkan keagungan Tuhan dalam membentuk alam semesta yang tertib dan harmonis. Setiap langkah dari penciptaan ini penuh dengan makna, mengingatkan kita akan keajaiban ciptaan Tuhan dan tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi.